kita lanjut saja ke pembicaraan berikut, yaitu Pater Soter OFM yang akan membawa kita melihat dari sisi moral. Silahkan Pater Soter. Oke, baik. Selamat Terima kasih. siang semua. Silakan Pater. Saya mau sharing bahan tapi bisa kan? Harusnya bisa Pater. Tunggu aja kalau saya jadikan kakak co-host. Sudah siap. Double klik. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara-saudara di SKPKC yang sudah mengajak kita bersama untuk berdiskusi pada kesempatan ini. Bagian animasi saya kira itu Saudara Bernard dan juga dibantu oleh Ibu Direktur yang kita kasihi. Lalu terima kasih juga untuk pembicara pertama tadi Pak Ais dan juga Saudara Tarsi yang sudah memberikan masukan untuk kita semua. Nah, sesuai dengan pembicaraan kita, saya diminta untuk memberikan materi dari ensiklik Laudato Si yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, Paus kita sekarang ini. Nah, karena itu saya sekarang mau membagi apa yang saya baca, pahami dalam ensiklik ini, dan sistemnya mungkin nanti menghambur saja ide yang ada. Nah, karena ini pembicaraan Paus menyatakan bahwa untuk menyelamatkan rumah kita bersama, ini perlu menggunakan kekayaan budaya yang berbeda. Jadi pahamnya adalah bukan hanya budaya kekristenan, tetapi seluruh kebudayaan, budaya apa saja, itu dipercaya memiliki kekayaan yang bisa digunakan untuk membantu menyelamatkan rumah kita yang rusak ini. Nah, ensiklik Laudato Si mengangkat kekayaan yang terkandung dalam kekristenan. Jadi yang kita sadar bahwa semua budaya itu memiliki kekayaan. Nah, ensiklik ini sekarang Paus mau berbicara dari segi kekayaan yang dimiliki oleh kekristenan. Nah, berikut ini ide-ide yang mau saya sampaikan. Orang Kristen harus menyadari bahwa kewajiban mereka terhadap alam adalah bagian integral dari iman kita. Komitmen ekologis berangkat dari keyakinan kita. Nah, keyakinan apa? Keyakinan kepada Allah yang adalah pencipta. Juga Allah yang ada disebut sebagai Bapa kita bersama. Nah, kitab Kejadian menyangkut penciptaan itu ada dasar biblisnya tentang semuanya baik itu. Lalu kemudian khusus manusia dikatakan sebagai segambar dan secitra dengan Allah. Juga ada ini di sini Kejadian 126 dan bagian ini dalam Laudato Si 65. Nah, tadi bagian ini sudah dijelaskan oleh Saudara Tarsi juga, saya hanya baca lagi. Kita dikonsepkan dalam hati Allah dan karena itu setiap orang dari kita adalah buah pikiran Allah. Setiap kita dikehendaki, dicintai dan dibutuhkan. Nah, jadi semua yang ada, ini terutama manusia, tapi semua yang ada di bumi ini itu bukan ada begitu saja, tapi ada karena dikehendaki oleh Allah supaya ada. Nah, jadi adanya semua di dunia ini, di bumi ini ya dikehendaki oleh Sang Pencipta. Lalu dari kitab Kejadian, eksistensi manusia didasarkan pada 3 hubungan mendasar. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan dengan sesama ciptaan. Nah, hubungan ini telah rusak karena keinginan mengambil tempat Allah dan menolak mengakui diri sebagai ciptaan yang terbatas. Jadi manusia lakukan ini. Kita semua tahu dengan cerita tentang Adam dan Hawa. Keadaan ini berakibat pada mandat untuk menaklukkan bumi, mengelola dan menjaganya. Jadi kejatuhan ini berpengaruh kepada ini. Bagian mandat untuk mengelola bumi ini. Nah, hubungan yang harmonis pada awalnya berubah menjadi konflik. Jadi keharmonisan yang diharapkan antara manusia dengan
Tuhan dan juga dengan sesama ciptaan itu kemudian menjadi bermasalah. Nah, keharmonisan Santo Fransiskus ditafsirkan sebagai penyembuhan atas kerusakan itu. Santo Bonaventura mengatakan Fransiskus membawa kembali keadaan asli yang murni. Tentu Fransiskus dalam konteks ini, dia Fransiskus yang adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan Fransis sebagai pribadi yang tidak ada hubungan dengan Yesus, tapi Fransiskus yang mengimani Yesus di dalam hidupnya. Nah, jauh dengan cara Fransiskus, kini dosa termanifestasi dengan seluruh kekuatan penghancurannya. Ada perang, beragam bentuk kekerasan dalam mengabaikan yang rapuh dan dalam serangan terhadap alam. Nah, Kejadian 2:15, setiap komunitas dapat mengambil kebaikan dari bumi yang mereka butuhkan untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin kelangsungan kesuburan untuk generasi mendatang. Jadi ini menyangkut mengelola soal kepercayaan yang diberikan kepada manusia untuk mengelola semua alam ciptaan ini. Nah, Alkitab tidak mengizinkan yang namanya antroposentrisme diktatoral yang tidak peduli terhadap makhluk-makhluk lain. Jadi manusia yang suka sewenang-wenang, salah memahami yang namanya mandat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, jadi Alkitab tidak mengizinkan antroposentrisme diktatoral yang tidak peduli terhadap makhluk-makhluk lain. Nah, mengakui bahwa makhluk hidup lain memiliki nilainya sendiri di hadapan Allah. Dan dengan keberadaan sederhana mereka memuji dan memuliakan Allah. Saya kira ini salah satu prinsip sentral di dalam Laudato Si. Jadi mengakui bahwa makhluk hidup lainnya memiliki nilainya sendiri di hadapan Allah. Dan dengan keberadaan sederhana mereka memuji dan memuliakan Allah. Jadi orang mengatakan memiliki makna intrinsik, makna pada dirinya, makna yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan makna simbolis, bukan makna yang diberikan oleh manusia kepada ciptaan tertentu, tetapi makna yang memang berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Jadi kadangkala misalnya kita lihat anjing langsung kita pikir RW. Nah, apakah itu makna intrinsiknya? Ya, kita bisa bertanya. Jadi kalau kita mengatakan anjing itu sama dengan RW dan itu dikehendaki oleh Allah, maka mungkin itu. Tetapi kita melihat di daerah lain orang susah untuk makan anjing misalnya. Karena mungkin mereka lihat ini bukan makna intrinsiknya, maknanya lain. Nah, lalu manusia yang dikaruniai inteligensi menghormati makhluk lain dengan hukum yang ada padanya. Jadi diharapkan kita yang punya akal budi ini harusnya mencari apa sebenarnya makna intrinsik dari setiap makhluk, dan karena itu dengan memahaminya mau menghormatinya, memperlakukan dengan cara yang benar. Tradisi Alkitab menunjukkan bahwa pemulihan mengandaikan menemukan kembali dan penghormatan terhadap irama yang oleh Sang Pencipta ditulis dalam alam. Jadi mencoba selalu mencari sebenarnya apa yang Allah kehendaki. Orang mengatakan tatanan sesuai dengan karya penciptaan itu sebenarnya bagaimana? Tatanan penciptaan, tatanan yang dikehendaki oleh Allah itu sebenarnya bagaimana? Lalu selanjutnya tradisi Yahudi Kristen lebih mengatakan ciptaan daripada alam. Jadi istilah yang digunakan ciptaan daripada istilah alam. Nah, istilah alam ini, dengan menggunakan istilah alam, kita memahami kalimat berikutnya. Menyatakan proyek cinta Allah, di mana setiap ciptaan memiliki nilai dan arti. Ciptaan dipahami sebagai karunia yang lahir dari tangan terbuka Bapa dari semua, sebagai sebuah realitas yang diterang oleh cinta yang memanggil kita ke dalam satu kesatuan alam semesta. Nah, ide ini juga tadi sudah paling kurang sudah disebutkan juga di atas. Tapi ini mau menegaskan kembali bahwa semua yang ada
di dunia ini, semua yang ada itu berasal dari Sang Pencipta. Dan ini adalah proyek cinta Allah. Karena cinta Allah, maka semua yang ada itu bisa hadir. Penciptaan berangkat dari hukum cinta. Cinta Allah adalah alasan fundamental dari semua ciptaan. Adalah dari keputusan Allah yang bersabda, setiap makhluk adalah objek kelembutan hati Bapa yang memberi tempatnya di dunia. Tindakan gereja tidak hanya berusaha mengingat kewajiban memelihara alam, tetapi pada saat yang sama harus melindungi, terutama manusia melawan penghancuran diri sendiri. Jadi jangan sampai kita fokus bicara alam, ciptaan lain, tapi lupa bicara tentang manusia. Karena manusia baik itu amat menentukan untuk kemudian alam ciptaan juga bisa diperlakukan dengan baik. Kehadiran ilahi dalam diri kita menjamin kelangsungan dan perkembangan setiap yang ada. Adalah kelanjutan dari tindakan penciptaan. Lalu ada keyakinan yang ditaruh di dalam dokumen ini oleh Bapak Paus. Roh Allah telah mengisi alam semesta dengan potensi-potensi yang memungkinkan munculnya sesuatu yang baru dari dalam makhluk itu sendiri. Jadi Allah tetap berkarya sepanjang zaman dengan rohnya. Manusia adalah bukan objek. Punya kemampuan dialog dengan sesama dan Allah. Dengan kemampuan refleksi, pertimbangan, kreativitas, interpretasi, seni kerjasama, dan kemampuan asai lain menunjukkan satu kekhususan yang melampaui lingkungan fisik dan biologis. Dipanggil kepada kehidupan dan relasi dengan engkau dan engkau yang lain. Jadi dipanggil untuk relasi dengan engkau dalam tanda huruf besar dan engkau dalam huruf kecil, ini Allah dan sesama ciptaan lain. Akan menjadi sebuah kesalahan jika makhluk hidup yang lain dipertimbangkan sebagai objek murni yang sungguh berada di bawah kuasa manusia. Melihat sebagai objek kepentingan dan keuntungan membawa akibat yang besar bagi masyarakat. Terjadi bahwa yang menang, yang kuat, mengambil semuanya. Tujuan final dari makhluk lain adalah bukan kita, bukan manusia, melainkan Allah Sang Pencipta, seperti juga kita. Manusia diberi intelektual dan cinta dan ditarik dalam kesempurnaan Kristus. Dipanggil kembali semua ciptaan kepada pencipta mereka. Semua yang material di alam semesta adalah sebuah bahasa cinta Allah. Semuanya ada keagungan Allah. Jadi semua yang ada di sini, semua yang material di alam semesta adalah sebuah bahasa cinta Allah. Jadi kalau lihat yang material itu, lihat itu bahasa cinta Allah. Semuanya ada keagungan Allah. Lalu bahasa lain lagi, Allah menulis buku yang mengagumkan beragam ciptaan yang hadir di bumi ini. Jadi mungkin kata pengantar itu babi, halaman 1 itu anjing, halaman berikutnya apalagi cicak. Nah, jadi Allah menulis buku yang mengagumkan beragam ciptaan yang hadir di bumi ini. Memikirkan setiap ciptaan yang menyanyikan pujian keberadaannya adalah hidup dengan sukacita dalam cinta Allah dan dalam harapan. Nah, ini kata-kata yang dikatakan oleh para uskup Jepang dan diangkat oleh Bapak Paus dalam ensikliknya. Apa yang kurang dalam masing-masing makhluk untuk menggambarkan kebaikan ilahi dilengkapi oleh yang lain. Karena kebaikannya tidak dapat digambarkan secara memadai oleh satu makhluk. Nah, ketika kita menyadari Allah tercermin dalam semua yang ada, puja-pujian makhluk-makhluk nyanyian Saudara Matahari dari Santo Francis Assisi, para uskup di Brasil membuat pernyataan ini. Bukan hanya penyataan Allah, tetapi
adalah tempat kehadirannya. Dalam setiap ciptaan tinggal rohnya yang menghidupkan, yang memanggil kita kepada sebuah relasi dengannya. Penemuan kehadiran ini merangsang dalam diri kita perkembangan kebajikan ekologis. Jadi pemahaman yang baik akan mempengaruhi diri kita sehingga kita juga bisa menjadi bijak di dalam kehidupan kita terkait dengan soal ekologis ini. Namun ada catatan, perlu diingat bahwa ciptaan tidak memiliki kesempurnaan Allah. Ya, jangan sampai ada yang mengatakan ciptaan itu sama dengan Allah. Maksudnya bukan begitu. Jadi ingat, ciptaan tidak memiliki kesempurnaan Allah. Karena semua ciptaan sama-sama kemudian bisa mengungkapkan tentang kesempurnaan Allah tadi. Kita diciptakan dari satu Bapa. Jadi tadi saudara Tarsis sudah menekankan ini juga, ide tentang satu Bapa ini. Kita diciptakan dari satu Bapa, kita semua yang berada di alam semesta. Kita membentuk sebuah keluarga universal. Allah menyatukan kita begitu erat dengan dunia di sekitar kita, sehingga kita dapat merasakan penggundulan tanah hampir seperti penyakit pada setiap orang, dan punahnya suatu spesies bagaikan mutilasi yang menyakitkan. Saya kira kata-kata Paulus ini menarik. Allah menyatukan kita begitu erat dengan dunia di sekitar kita, sehingga kita dapat merasakan penggundulan tanah hampir seperti penyakit pada setiap orang, dan punahnya suatu spesies bagaikan mutilasi yang menyakitkan. Nah, jangan salah mengartikan kesamaan karena satu Bapa, Sang Pencipta. Martabat manusia harus ditaruh pada tempat yang benar. Di antara manusia, jangan ada yang merasa diri lebih manusiawi daripada yang lain. Tidak menjadi hal yang benar jika kesatuan intim dengan makhluk lain tidak sejalan dengan rasa kepedulian dalam hati kita untuk sesama manusia. Memperjuangkan hak binatang misalnya, tapi lupa saudaranya yang miskin, menderita, dan mau mati. Kita semua adalah saudara, dihubungkan dari cinta yang Allah miliki untuk setiap ciptaannya, yang menyatukan kita juga dalam kasih sayang kepada saudara matahari, saudari bulan, dan lain-lain. Nah, sekarang baik orang beriman maupun yang tidak beriman sepakat bahwa bumi adalah secara esensial sebuah warisan bersama, di mana buah-buahnya harus menjadi berkat untuk semua. Untuk orang beriman, ini menjadi konsekuensi dari kesetiaan kepada Sang Pencipta, karena Allah menciptakan dunia untuk semua. Sebuah catatan perlu diingat bahwa hak pribadi bukanlah absolut. Orang kaya dan miskin memiliki hak yang sama, maka perlu ada jaminan bahwa semua mendapatkan tempat untuk pemenuhan hak dasar mereka. Seluruh sumber daya harus untuk kebaikan semua orang. Privatisasi demi kepentingan diri atau kelompok dan negaranya adalah tidak benar. Misalnya ada mata air yang tadinya semua orang harus ambil air dari situ, ada perusahaan masuk menghaki orang lain kalau mau pergi ambil air di situ harus bayar misalnya. Ekologi budaya. Hilangnya satu budaya dapat sama serius atau lebih serius daripada hilangnya spesies ternama atau spesies tanaman atau binatang. Pemaksaan gaya hidup yang dominan terkait dengan cara produksi tertentu dapat membawa kerugian sama besar seperti perubahan ekosistem. Dalam melakukan proyek, mereka harus menjadi mitra dialog utama. Jadi orang-orang setempat maksudnya, yang punya budaya di situ, mereka harus menjadi mitra dialog utama, terutama ketika dikembangkan proyek-proyek besar yang mempengaruhi wilayah mereka. Memang, bagi kelompok-kelompok ini, tanah bukan harta ekonomi, tetapi pemberian dari Allah dan dari para leluhur yang dimakamkan di situ, ruang sakral yang mereka butuhkan untuk berinteraksi demi mempertahankan identitas dan nilai-nilai mereka.
Jadi bagian ini saya kira amat kontekstual dengan keadaan kita di Papua ini. Dalam keadaan sulit, cinta menjadi lebih kuat. Pengalaman akan keselamatan bersama sering membangkitkan kreativitas untuk memperbaiki sebuah bangunan atau lingkungan. Mungkin ini yang sementara kita buat. Kesadaran bahwa lingkungan di sekitar kita mulai hancur, ada banyak hal yang tidak benar yang tadi sudah kita lihat melalui pembicara pertama tadi. Mungkin ini yang namanya dalam keadaan sulit cinta menjadi lebih kuat. Pengalaman akan keselamatan bersama sering membangkitkan kreativitas untuk memperbaiki sebuah bangunan atau lingkungan. Semoga ini adalah salah satu cara kita. Ekologi manusia juga menyiratkan hal mendalam ini. Hubungan antara kehidupan manusia dan hukum moral yang tertulis dalam kodrat kita sendiri dan diperlakukan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih bermartabat. Jika bumi diberikan kepada kita, kita tidak lagi dapat berpikir hanya menurut ukuran manfaat, efisiensi, dan produktivitas untuk kepentingan pribadi. Kita berbicara tentang solidaritas antar generasi, bukan sebagai sikap opsional, tetapi sebagai soal mendasar keadilan, karena bumi yang kita terima juga milik mereka yang akan datang. Selanjutnya, butuh gaya hidup baru. Manusia mampu bangkit, melampaui dirinya, memilih kembali yang baik dan membaharui dirinya, melampaui segala kondisi mental dan sosial yang didasarkan padanya. Jadi idenya adalah apapun keadaan kita sekarang, itu kita bisa. Jadi semangat yang mau dikatakan di sini. Butuh gaya hidup baru, mau katakan kita ini bisa untuk melawan, memerangi apa yang sementara ada. Membeli bukan hanya tindakan ekonomis, tetapi selalu tindakan moral. Jadi membeli bukan hanya tindakan ekonomis, tetapi selalu tindakan moral. Beli sesuatu itu tanya apakah ini baik atau tidak. Kita selalu dapat mengembangkan kemampuan baru untuk keluar dari diri sendiri menuju yang lain, melampaui diri. Jadi melampaui diri yang sementara ini ada, mungkin selama ini kita konsumerisme ya, ubah. Kita butuh pendidikan. Pendidikan berupa kritik terhadap mitos modernitas, individualisme, kemajuan tanpa batas, persaingan, konsumerisme, pasar tanpa aturan, yang didasarkan pada cara pikir utilitarian. Pendidikan memberikan etik ekologis, memiliki semangat solidaritas dalam tanggung jawab dan perawatan penuh kasih. Tujuan pendidikan adalah menciptakan suatu kewarganegaraan ekologis, perilaku yang perlu dihidupi, penggunaan plastik, mengurangi penggunaan air, pemilihan sampah, dan lain-lain. Jadi ini istilah kewarganegaraan ekologis. Jadi semua orang yang menjadi satu warga negara karena mencintai dunia ini, bumi ini, rumah kita bersama ini. Dan tidak hanya mencintai dalam arti teori, tapi mempraktekannya. Sehingga Paulus juga menawarkan sikap-sikap praktis ini. Penggunaan plastik, menyangkut penggunaan plastik, mengurangi penggunaan air, pemilihan sampah, dan lain-lain. Pemilahan sampah dan lain-lain. Tindakan ini akan membuat kita merasakan bahwa kehidupan di dunia ini berharga. Kita butuh juga pertobatan ekologis. Yang penting bukanlah berbicara tentang ide-ide, tetapi terutama tentang motivasi yang lahir dari spiritualitas dan menumbuhkan semangat pelestarian dunia. Dorongan batinia yang mendorong, memotivasi, menyemangati, dan memberikan makna kepada kegiatan individu dan komunal kita. Padang gurun eksternal di dunia sedang meluas, karena gurun-gurun internal telah menjadi begitu luas. Karena itu krisis ekologis merupakan panggilan untuk pertobatan yang mendalam. Jadi mau katakan dunia luar itu rusak karena dunia diri kita sendiri yang rusak. Maka
punya pengaruh untuk dunia luar. Kalau dunia batin kita baik, maka dunia luar juga menjadi baik. Jadi apa yang mereka semua butuhkan, kita semua butuhkan adalah pertobatan ekologis. Membiarkan seluruh buah dari pertemuan mereka, kita dengan Yesus Kristus, berkembang dalam hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Santo Francis Assisi, belajar dari Santo Francis Assisi yang tadi sudah diangkat oleh saudara kita menjadi sadar bahwa hubungan yang sehat dengan dunia ciptaan merupakan salah satu dimensi dari pertobatan manusia yang utuh. Pertobatan menyeratkan sikap bersyukur, kesadaran penuh kasih bahwa kita bagian dari makhluk lain. Berbagai keyakinan iman dikembangkan dalam ensiklik ini. Jadi ada dari apa yang kita bicarakan tadi, berbagai keyakinan iman yang dikembangkan dalam ensiklik ini. Pertama, setiap makhluk mencerminkan sesuatu dari Allah dan membawa pesan untuk kita. Tuhan telah mengenakan pada dirinya sendiri dunia material. Allah menciptakan dunia dan menuliskan di dalamnya tata tertib dan dinamisme. Persaudaraan mulia dengan seluruh ciptaan. Lalu berikut kita bagian ini saya sengaja angkat untuk kita lihat apa hubungan antara apa yang kita bicarakan dengan Yesus Kristus. Nah, Yesus dalam hidupnya, tadi kita sudah mendapat penjelasan banyak tentang Allah adalah Bapa. Nah, saya kira tadi kita semua sudah mendengarkan itu. Lalu kemudian burung pipit yang dijual tidak dilupakan Allah. Lalu selanjutnya burung-burung di udara yang tetap diperhatikan Allah. Yesus mengundang yang lain untuk memperhatikan keindahan yang ada di dunia. Berbicara tentang panen, perumpamaan tentang kerajaan Allah, mengangkat tentang biji sesawi, dan hal lain lagi. Lalu harmoni dengan ciptaan, angin mendengarkan suaranya. Kalau tadi kita dengarkan dalam penjelasan saudara Tarsis soal Gubbio dengan Santo Franciscus, kita juga punya kisah dalam Injil tentang Yesus dengan angin. Mungkin kita lihat dalam kacamata dia adalah Tuhan, tetapi juga kita bisa melihat dalam kacamata bahwa angin dan Yesus itu juga adalah saudara. Kalau kita melihat bahwa satu Bapa yang adalah Sang Pencipta itu. Oke, itu kira-kira beberapa hal yang saya lihat dalam ensiklik Paus Franciscus Laudato Si. Terima kasih banyak sudah menyimak. Waktu saya kembalikan. Terima kasih banyak Saudara Soter yang sudah berbagi dengan kita secara khusus berbicara tentang menjaga keutuhan ciptaan, melihat manusia dan alam ciptaan sebagai saudara, dan itu adalah bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai manusia.